Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Rohman, NPM 23150610004. Di sini saya akan eh, mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer. Judul satu. Baiklah, di sini saya akan menaruh switch pertama, menyesuaikan. Baiklah, kita akan menghubungkan PCA ke switch satu untuk seperti ini. Dihubung-hubungkan dulu seperti ini. Sesuaikan dengan flash Ethernet 06 dan PC flash Ethernet 0. Ini flash Ethernet 01 dan ini flash Ethernet 01. Flash Ethernet 01. Eh, ini ke flash Ethernet 18 ke flash Ethernet 0. Pertama kita lihat untuk PCA dan PCB kita kasih IP dulu. Satu sembilan dua, 168, 110. Disesuaikan dengan subnet masknya juga IP addressnya. Lalu di sini kita akan mengecek IP config-nya. Literally. IP config slash file. Untuk tampilan IP config-nya itu ini maksudnya IP configuration hashtag all, maka dia akan melihat semua dari IP-nya. Kalau kita mau ngeping eh, itu kan PCB udah kita kasih IP tuh, kita sesuaikan 192, 168, 111. Maka dia udah terhubung buat ngeping dari PCA ke PCB. Selanjutnya switch
Untuk switchnya itu pertama kita enable kan. Perintah enable ini untuk ya pertama kita enable kan. Perintah enable ini pada switch untuk masuk ke dari user access mode ke privilege access mode, yaitu mode dengan hak akses penuh yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah penting seperti melihat, menyimpan, dan mengubah konfigurasi perangkat. Lalu kita menggunakan configure terminal. Perintah configure terminal ini, perintah configure terminal ini pada switch berfungsi untuk mode yang memungkinkan menggunakan mengubah atau mengatur konfigurasi s- pada sistem secara keseluruhannya, seperti mengatur hostname, interface, VLAN, password, dan pengaturan lainnya. Setelah kita masuk ke configure terminal, kita gunakan hostname S1. Nah, dia akan berubah ke S1 config. Perintah hostname S1 itu untuk mengubah atau menetapkan nama perangkat menjadi S1 yang semulanya dari switch eh, config menjadi S1 config. Itu agar kita lebih agar kita lebih mudah mengenali dan membedakan antar perangkat dalam jaringan. Misalnya perintahnya no IP domain domain look up, no IP domain lookup. Nah, untuk perintah no IP domain lookup itu berfungsi untuk menonaktifkan fitur pencarian DNS otomatis sehingga perangkat tidak mencoba menerjemahkan perintah yang salah ketik menjadi nama domain yang dapat menyebabkan penundaan atau keterlambatan respon pada terminal. Selanjutnya ada perintah enable secret class. Enable secret class. Nah, enable secret class ini untuk menerapkan password terinskripsi kelas untuk masuk ke privilege access modenya. Line console zero. Nah, jadi line console zero ini masuk ke konfigurasi konsol lain yaitu jalur fisik yang digunakan untuk login langsung ke switchnya. Jadi seperti ini perintah JS1 config slash line password cisto. Nah, kalau untuk password cisto itu untuk menetapkan password cisto untuk akses melalui konsol. Login. Login itu untuk mengaktifkan pengguna password tersebut saat login lewat konsol. Lalu kita exit. Masuk ke interface. Kan? Interface plan satu. Salah. Interface plan satu. Nah, kita masuk ke interface plan satu itu. Interface plan satu itu konfigurasi. Jadi kita masuk ke konfigurasi interface plan satu, yaitu interface virtual yang digunakan untuk manajemen switchnya. Kita masukkan IP addressnya 192 192 168 1 1 5 0. Hmm. Nah, perintah IP address 192.168.1.1
dan subnet mask 255.255.255.0 pada VLAN satu. Nah, fungsinya tuh untuk menetapkan alamat IP-nya dengan subnet mask 255.255.255.0 itu pada VLAN satu. Lalu no shutdown. No shut. Nah, no shutdown itu untuk mengaktifkan interface VLAN satu agar statusnya up dan dapat digunakan untuk komunikasi jaringan. Ini kita exit lagi karena ini masih ada if. Oke, exit lagi. Kita banner OTD flash. Eh, Nah, banner banner MOTD ini untuk memulai pembuatan banner MOTD dengan tanda dengan tanda pagar, yang dimana tanda pagar kita kasih tanda pagar ini merupakan isi pesan yang akan ditampilkan. Nih, pesan tampilannya itu yang ini, kita salin aja. Nah, jadi fungsi pesan ini pertama yang tanda pagar itu sebagai pembatas awal dan akhir pesannya. Makanya waktu di pesan itu ada pengakhirannya dengan tanda pagar juga. Nah, dari memulai pembuatan banner MOTD itu misalnya kita eh, peringatan pesan ini digunakan sebagai peringatan keamanan agar pengguna tidak sah tahu bahwa akses tanpa izin dilarang. Maka tampilan pesannya akan seperti ini. Baiklah, di sini kita akan exit. Exit ke satu. Copy running config. Mau menjalankan perintah selanjutnya. Running config start up config. Nah, kalau copy running config startup config itu di, pada pada suite Cisco ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. uh, Running config itu ke dalam memori startup config sehingga semua pengaturan yang telah dibuat akan tersimpan permanen dan tetap aktif setelah perangkat dinyalakan ulang atau reboot. Jadi itu kayak seperti misalnya kita matiin juga bakal tetap IP-nya tuh bakal tetap seperti itu walaupun kita matiin juga. Kita show running config. Eh, show running config. Nih, maka ada tampilan seperti ini seperti kita melaksanakan hostname S1 tadi. Hostname S1 nama perangkat yang telah diubah menjadi S1 yang pada perintah tadi. Enable secret ini password transkripsi telah diset untuk mode privilege. Lalu ada no IP domain lookup yang tadi DNS lookupnya itu dinonaktifkan agar tidak terjadi penundaan akibat salah ketik. Interface plan satunya itu
Nah, nih. Interface VLAN satu itu VLAN satu memiliki IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini banner MOTD-nya tadi mungkin pesan. Lalu line console zero, konsol memiliki password Cisco dan fitur login diaktifkan. Kita show version, show version. Ini pada sistem image file is itu ini ditandain. Jadi flash itu menunjukkan lokasi penyimpanan file yaitu di memori flash internal switch. Oh ya, so version itu untuk pada switch berfungsi untuk menampilkan informasi detail tentang perangkat dan sistem operasi IOS yang sedang digunakan. Nah, dia menunjukkan sistem image file is flash yang seperti ini. Nah, jadi C2960 itu tipe perangkat Cisco Catalyst 2960. Seperti itu 1502 SE itu versi iOS-nya. Baiklah, selesai. Lalu kita masuk ke switch 2. Kita bikin seperti tadi aja. Enable, configure terminal mana, ya? Jadi kalau nggak salah configure terminal. Configure terminal. Switch config. First name S2. Ya, karena tadi di switch itu, switch pertama kita bikin switch satu ini S2-nya. Lalu no IP domain lookup. Ini kita nggak perlu jelasin lagi karena tadi udah dijelasin enable secret plus line on zero password show login exit interface plan. Ya, untuk interface plan-nya itu kita lihat lagi di sini. Interface plan satu dengan IP plan satu dengan IP tadi mana? IP address 192.168.1.2 masuknya smash 255.255.255.0. Enggak ya? Ya. Halo, no shutdown. Perintahnya karena tidak pakai if lagi kita exit dulu.
banner tadi, si teksnya sama aja seperti tadi. Eh, kalau kita exit, copy running config start up config. Oh, running config. Dan juga hostname-nya berbeda daripada sebelumnya. Ini hostname S2. Tadi sih bedanya. Dan IP-nya juga. Interface plan 1, IP-nya berbeda. So, version. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan ini. Kenapa statusnya itu up dan down? Kita langsung akan show IP interface brief. Jadi IP interface brief itu berfungsi untuk menampilkan ringkasan status semua interface jaringan pada switch. Jadi kenapa di sini ada up dan down pada fast ini kan ini ada up pada fast Ethernet 0/1 dan 0/18 yang dimana jika up itu berarti port aktif dan berfungsi, kabel jaringan terpasang dengan benar, serta ada perangkat lain yang terhubung. Dan down berarti port tidak aktif, bisa karena tidak ada kabel yang terpasang, perangkat di ujung lain mati, atau port dinonaktifkan secara manual. Nah, kalau misalnya eh saya kalau nggak salah juga, kalau ada admin atau itu bisa eh, yang up ini bisa didownin. Dan oh ya, flan flan satu juga lupa dijelasin karena tadi lupa dilihat. Flan satu itu yang memiliki alamat IP 192.168.1.2 itu statusnya up itu berarti berarti aktif dan siap digunakan untuk manajemen switchnya itu. Untuk ngeping dari PC, apakah kita bisa ngeping switch, ping IP switchnya itu. Semisal switch S1 ini berapa? Ping 192.168.1.1. Nah, untuk ngepingnya tuh berarti berhasil.
Kita ping sys 2 juga. Nah, berarti sudah aktif semua. Ini kita bisa ngeping juga ke PCB. Jadi, 192 kan satu ini berapa? 11. Udah, berarti rangkaiannya berhasil semua. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.